Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD, itu tuh sekitar tahun 1999-2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Engkong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Engkong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam, dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak, apaan tuh? Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah, besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanyalah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah, nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah, udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada dua, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah, bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nah, Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy, itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia disitu merem aja, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-lus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-lus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngelihat keguling yang dipeluk, ternyata itu pocong. Panti asuhan ini ada di daerah Bekasi, Nat. Sampai saat ini panti asuhannya tuh masih beroperasi, namanya Hana. Sekitar kelas 1 SMP, kejadian yang dialamin Hana ini pun juga lagi-lagi malam-malam. Dan di tahun 2021, jadi pas Hana lagi tidur, Hana ngerasa kayak dia tidur tuh gak nyenyak gitu. Nah, si Hana tuh ngerasa tidur dia gak nyenyak ya karena ada sesuatu itu. Sampai akhirnya dia ngeliat jam dan ternyata udah jam 12 malam. Hana bangun dari kasurnya buat tenangin dirinya sambil baca doa. Hana tuh duduk di kasurnya. Pas Hana lagi duduk di kasurnya, dia tuh bener-bener berasa banget, Nat, kalau kasur dia tuh ada yang goyangin kencang banget sampai dia tuh ngejoprok jatuh ke bawah gitu. Dia ngebangunin teman-temannya, tapi nggak ada yang bangun sama sekali. Terus ada nih satu temannya kebangun, nyuruh Hana tidur sekasur sama dia. Akhirnya daripada Hana takut, dia milih buru-buru buat tidur sekasur sama temennya lah. Temennya ini namanya Yani. Hana nyoba tidur dan akhirnya dia ketiduran tuh. Pas Hana lagi tidur, dia tuh berasa kayak di badan dia tuh kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu, Nat. Kayak bulu-bulu gitu yang nyenggol dia. Ya kalau misalnya ada yang geli-geli gitu ya pasti orang kebangun kan. Nah, si Hana tuh jadi kebangun karena dia ngerasa kayak yang nyenggol-nyenggol dia tuh bikin dia risih gitu. Pas Hana bangun, dia nengok ke arah temennya, si Yani ini.
Ternyata di sebelah Hana itu bukan Yani, tapi ternyata dia tidur sama genderuwo. Badannya hitam, mukanya babi, lagi ngeliatin Hana sambil nganga, sampai air liur tuh jatuh-jatuh ke kepalanya si Hana ini. Dari situ tuh Hana nangis banget. Dan Hana tuh baru inget Nat, kalau beberapa hari lalu itu Yani sebenarnya udah nggak ada di panti karena udah diadopsi sama orang lain. Ya anjir. Jadi si genderuwo itu tuh nyamar jadi Yani. Ada satu keluarga yang datang ke Sumatera Barat buat rekreasi. Mereka ini pergi ke sana sekitar tahun 2005-an. Ada 2 anak, cewek namanya Viani umur 19 tahun, adiknya cowok umur 10 tahun dan 2 orang tuanya. Bokapnya Viani ini ngajakin ke Lubang Jepang, atau juga bisa disebut Goa Jepang lah di Bukit Tinggi itu. Viani ini sama adiknya semangat lah karena dia tahu tuh ceritanya di Lubang Jepang nih serem lah dulunya, kayak ada historikalnya tuh mengerikan lah di sana tuh. Singkat cerita berangkatlah mereka siang jam satuan siang. Pas sampai sana mereka excited banget lah. Dijelasin lah sama tour guide-nya kayak yang ngebuat Lubang Jepang ini orang-orang Jepang memperkerjakan orang-orang yang ada di Jawa, Kalimantan sama Sulawesi. Jadi kayak rumusannya di sini tuh berasa banget lah. Salah satunya ya adanya ini Lubang Jepang ini. Pas makin masuk ke dalam lubangnya, si Vian itu ngerasa kayak hawanya tuh makin dalam makin dingin. Dinginnya tuh bukan kayak dingin emang adem gitu, bukan, tapi kayak dingin merinding mencekam gitu lebih. Nah, ya tapi Vianney diam aja lah pas dia ngerasa kayak gitu, karena emang basicnya dia bisa ngerasain makhluk halus. Cuman selama 19 tahun dia hidup, dia belum pernah ngelihat makhluk halus sama sekali. Nah si tour guide tiba-tiba ngomong, di sini ada yang bisa ngelihat atau ngerasain makhluk halus gitu nggak? Kalau iya pasti berasa banget, banyak banget kan? Gitu. Nah pas di bagian dapur itu, tiba-tiba Vianney tuh diem doang, kayak ngeliatin ke arah dalam ruangan itu doang gitu. Dan ternyata pas dia lagi bengong, keluarga itu udah jalan duluan. Vianney tuh cuma bengong aja ngeliatin ke dalam dapurnya. Terus tiba-tiba adiknya Vianney tuh nyamper, langsung narik lah dan ngomong kayak, "Kak ngapain kak, ayo udah pada jalan." Gitu. Akhirnya kayak Vianney sadar dan dia jalan, lanjut lah. Vianney tuh ngerasa kayak ada yang teriak-teriak gitu Nat, dari belakangnya. Tapi pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat bukan teriakan dari gerombolan orang-orang di belakang Vianney. Dia jalan lah dan akhirnya dia keluar dari lubang Jepang ini. Singkat cerita, pas di mobil, Vianney ini ngomong ke orang tua dan adiknya. Dia ceritalah, pas dia di depan dapur itu, Vianney tuh ngeliat kayak banyak banget potongan-potongan tubuh manusia gitu Nat. Ada tangan doang, ada 2 kaki doang jalan, tapi cuma dari pinggang ke bawah. Atasnya nggak ada, jadi badannya tuh nggak ada. Tapi potongannya bergerak, Moy. Potongannya bergerak Terus yang lebih parahnya lagi tuh, Vianney ngeliat kayak ada 1-2 kepala tuh melayang gitu aja di dalam dapur ini. Terus tuh Vianney tuh bilang kayak dia tuh ngeliat banyak banget lah makhluk-makhluk halus di dalam dapur ini. Akhirnya singkat cerita, Vianney keluarga sampai hotel. Orang tuanya Vianney ini pesen 2 kamar. Vianney tidur sendiri, orang tuanya sama adiknya tidur di kamar satunya lagi. Vianney sholat maghrib lah dan berdoa. Pas udah selesai sholat, udah selesai berdoa, dia beberes tuh. Tapi baru banget si Vianney tuh narik mukenahnya ke depan. Jadi mukanya tuh ketutupan sama mukenah kan. Kayak dia tuh ngeliat siluet dari depan dia tuh, bayangan kepala orang persis banget nempel di depan mukanya Vianney. Tapi cuman siluet doang gitu Nat. Vianney langsung buru-buru lah balikin mukanya, narik lagi tuh ke atas. Pas dia ngeliat nggak ada apa-apa. Untuk kedua kalinya, pas dia lagi narik mukenahnya ke depan, Vianney tuh lagi-lagi ngerasa di depan dia tuh kayak ada bayangan lagi gitu Nat. Tapi sekarang nggak cuma kepala, tapi ada tangannya. Jadi kayak ada tangan dan kepala mau nyengkrem kepalanya si Vianney ini. Di situ buru-buru lah Vianney tuh narik mukenahnya buat ngelepasin dari badannya. Pas udah dia ngebuka mukenahnya, dia ngeliat di depan dia alhamdulillah nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Udahlah di situ karena Vianney udah rada panik, takut juga, dia langsung ke kasur dan ngidupin TV. Sampai sekitar jam 8-an malam, Vianney udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya dia ketiduran dengan TV tuh masih keadaannya tuh nyala dan volumenya gede. Tapi pas di tengah Vianney tidur, tiba-tiba dia kebangun karena dia denger kayak ada suara orang mencet-mencet remote. Dan suara TV itu jadi kayak keganti-ganti gitu loh, seret gitu loh. Nah karena rada-rada berisik gitu, Vianney tuh tiba-tiba kebangun lah. Dan pas dia melekin matanya, tiba-tiba TV itu mati, krek gitu. Dan gak gitu lama, tiba-tiba TV ini hidup lagi sendiri, seret gitu, nyala lagi tuh TV-nya tuh. Vianney kaget banget lah. Dia langsung buru-buru nyari remote di kasur, nggak ada. Dia jalan ke depan, ke pojok kanan depan TV-nya itu nggak ada juga. Dan pas lagi nyari-nyari remote-nya, dia denger di pojok samping kiri kasurnya itu kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu Nat. Kayak druk, kayak ada aktivitas lah di situ. Dia denger kayak gitu, refleks, Vianney langsung nengok lah ke arah kursi. Dan pas dia nengok ke kursi, ternyata Nat, ada orang
duduk di atas kursi itu sambil megangin remote dan pencet-pencet remote-nya itu. Ya, anjrit. Sosok itu tuh cowok, hitam, bajunya kayak compang-camping udah belel gitu. Dan lebih ngerinya lagi, sosok cowok bapak-bapak ini cuman badan ke atas doang. Jadi pinggang ke bawah tuh nggak ada. Wow.